lakukan semenjak ekspektasi putuskan asaku. Bukanku yang mudah menyerah, hanya genggamanku yang terlalu lemah untuk membuat sebuah rencanaku berikutnya.
kita cas energi kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan, kita doa dulu sama-sama ya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh punya tubuh yang sehat Tuhan, untuk kami onsite datang ya Bapa di tempat ini dan mengucap syukur juga dalam segala keadaan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan sendiri Bapa yang hadir tengah-tengah kami semua Tuhan Yesus, melawat setiap pujian penyembahan kami Tuhan, melawat setiap firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini ya Bapa. Mari Tuhan, Kau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya, Kau yang melawat setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk Kak Eva juga Tuhan Yesus yang membagikan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan pada kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang punya firman yang luar biasa pada kami semua Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus secara spesifik, pribadi lepas pribadi kepada setiap kami ya Bapa. Urapi Kak Eva Tuhan Yesus, Tuhan juga yang urapi kami semua Tuhan Yesus yang beribadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir bekerja secara luar biasa Tuhan Yesus pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan yang berkati semua alat yang kami pakai, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa memegang hati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami tidak membiarkan setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami mau tolak, kami mau batalkan di dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat di udara yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau tolak semua di dalam nama Yesus. Biar hanya roh Tuhan, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami semua, melawat siap kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap hati kami. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus hanya fokus untuk kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah, Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita boleh bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Boleh. Mungkin kita boleh kiri kanannya boleh lihat satu sama lain. Kita kasih semangat. Hai, kita mau beribadah sama-sama. Kita mau puji Tuhan kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita puji Dia. Yes. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. You lift me up in my eyes with wonder.
forever young in your love. This freedom I'm thinking. With you, no more money chasing. Come on, citizen. Citizen, now burst into the cloud. Black and white, to the colors all around. All is you, in the savior I am God. This is living God. This is living God. You lead the way. You lead the way, got your right beside me. With your love I'm complete. There's nothing like with me. With you, this love you created, I do. See the sun now bursting through the clouds, black and white, and the God all around. All is you, in a seven I am God. This is living. This is living God. You tell me how you never been before. It's your love I wanna see with soul. Got your dream is an open door. You are everything I want and more. Tuhan yang mengubah hidup kita, yang menjadikan hidup kita sempurna hanya karena Yesus Tuhan. Come on, sing it out. See the sun now bursting through the cloud, black and white, to the colors all around. All is you, in the Savior I am glad. Mana suaranya teman-teman? See the sun. See the sun now bursting through the cloud, black and white, to the colors all around. All is you, in the Savior I am glad. This is living now. This is living now. This is living now. You tell me how you never been before. It's your love I wanna see with soul. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. You might turning to me every day. Your love is here to stay by my side. You might turning to me every day. Yes. Mari kita puji Dia. You were within me. You were within me. Were within me. You're in my heart forever. You were within me. Were within me. You're in my heart forever. Were within me. Were within me. You're in my heart forever. You were within me. Were within me. You're in my heart forever. You're in my heart forever. Yes, bless Jesus. Kau yang baik Tuhan, Kau yang dahsyat, Kau yang layak terima semua pujian kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sangat kagum Tuhan atas pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus Kau sungguh sangat baik Yesus. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
sendiri boleh katakan, Yesus kau sungguh baik Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, yes Lord Jesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, yes, Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
Engkaulah pelita hidup kami Tuhan, Engkaulah sumber terang kami Yesus. Engkaulah yang terbesar, Engkau yang termegah. Jesus, we worship you Lord. Mari terus kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ini adalah saat yang paling berbahagia untuk kita menghadap muka dengan Allah. Yesus, Kau besar. Kami katakan Engkau ajaib Tuhan. Kami katakan Engkau yang termegah. Yesus, Engkaulah yang terdahsyat Yesus. Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Engkaulah Allah penjamin hidup kami Yesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Engkaulah Allah yang terdahsyat, terkudus. Kami katakan Engkau terbesar Yesus. Jesus, we worship you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Kiara bashikara la bayara la bayara la bala bala bala. Ina bashikara la bala 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 bala. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat bagimu Yesus. Kami datang ke sini hendak meninggikan Engkau Allah yang besar. Kami hendak memuliakan Engkau Allah yang dahsyat yang sudah menolong hidup kami. Melewati badai besar sepanjang 2 tahun ini Bapa. Engkaulah yang menjagai kami. Engkaulah yang menutup bungkus kami. Bahkan Engkau menggendong kami ketika kami terseok-seok. Bahkan ketika kami terjatuh. Engkau menopang kami, Engkau memikul kami Yesus. Dan ini saatnya Tuhan. Kami memberikan hati kami. Kami memberikan pikiran kami. Kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan bergantung pada jalan-jalan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Yesus untuk menangkap ini dalam pikiran hati. Dan dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini waktu-Mu Tuhan. Mari berperkaralah terhadap hidup kami pribadi lepas pribadi. Mari beri kami nasihat, beri kami teguran Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Karena kami tahu kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, halo, selamat siang teman-teman. Puji Tuhan, ada di sini berarti kondisinya sehat. Ya, kita sehat semua. 2 tahun, kita kayak terverifikasi gitu ya. Itu yang ada di kepala saya. Bisa ngelewatin tahun yang berat dan masuk, kirain udah selesai gitu ya. Taunya ada verifikasi baru lagi gitu. Dan saya adalah orang yang paling gentar ketika mendengar hal-hal tersebut gitu. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kita benar-benar bisa berjalan bergantung kepada kedaulatan Tuhan, kepada jaminan Tuhan. Itu yang sepanjang bulan ini Tuhan berkata, aku menjamin engkau, aku menjamin engkau, aku menjamin engkau karena aku berdaulat. Dan ketika saya membaca Mazmur 25 ini, tolong ditampilkan Mazmur 25, saya ngerasa bahwa oh ini tuh sesuatu yang Tuhan mau kasih ke saya secara pribadi dan saya mau bagikan ke teman-teman. Adalah the path of the Lord gitu. Jadi jalan-jalan Tuhan. Kita akan baca bergantian, nanti teman-teman dipimpin oleh Catherine. Saya membaca ayat yang ganjil dan teman-teman akan baca ayat yang genap. Kita semua bersuara karena ini firman itu ketika kita dengar dengan telinga kita itu jadi kekuatan tersendiri buat kita itu ya. Waktu di DK iman timbul dari pendengaran dan pendengarannya harus benar, pendengaran firman Tuhan. Dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 12 saja. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat yang ke-7, dosa-dosaku
pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena namamu ya Tuhan, Segala jalan dulu. segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oke. Di ayat 10 dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Di 25 ayat 10 ini Tuhan kayak kasih mention gitu ke saya secara pribadi, dan saya mau kasih ke teman-teman bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Udah kasihnya tuh setia gitu. Dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Jadi ada syaratnya. Kalau kita mau jalan Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan kebenaran, syaratnya adalah kita memegang perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, realitanya kita sendiri adalah orang yang mungkin saya secara pribadi dan teman-teman adalah orang yang suka lupa, benar nggak? Kita suka lupa peringatan-peringatan Tuhan, kita suka lupa perjanjian Tuhan dengan kita gitu. Jadi memang benar kalau di DK tuh kita diajarin untuk ngafalin ayat gitu, dan benar sampai hari ini tuh nyatanya ayat itu masih melekat, benar nggak? Masih melekat, dan itu tuh ayat-ayat yang benar-benar kayak iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu mengingatkan ketika kita sedikit goyah dalam hidup, ya kita harus kembali kepada firman. Realitanya yang ada gini, banyak yang bingung karena di luar sana ketika menghadapi masalah, itu terlalu banyak jalan keluar. Jalan keluar yang ditawarkan itu baik, tapi belum tentu benar. Contohnya, saya sih nggak punya TikTok, tapi saya lihat orang suka nge-share di YouTube atau di IG gitu ya. Itu tuh banyak banget, dan salah satunya tuh ada salah satu IG relief. Saya dikirimin oleh teman-teman gitu dari mana-mana. Kata-katanya tuh benar. Jadi gini, kalau lu sedih, udah biarin sedih aja. Diem aja lama-lama. Lu juga perlu ini kok, perlu mengekspresikan hati lu gitu ibaratnya. Sepertinya itu kalau iya ya, ngapain kita ngoyo untuk jadi sukacita lagi, kalau sedih biarin aja. Padahal itu akan memperangkap gitu ya, memenjarakan kita dalam kesedihan. Padahal kadang-kadang apa yang kita sedihin itu cuma overthinkingnya kita. Banyak banget tips-tips, banyak banget quote-quote yang sepertinya itu benar, tetapi tidak memberi kebenaran di dalam diri kita. Saya sangat sering di-share gitu. Misalnya gini, ada sebagian orang lupa juga, sebagian nih, nggak semuanya gitu. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga ngerasa bahwa kalau putus asa, kalau ada masalah itu ya udah diem aja, pikirin aja sendiri. Nggak usah minta tolong Tuhan, dan kadang-kadang kita ngambil kesimpulan sendiri atas masalah itu. Padahal yang terjadi masalahnya nggak gitu. Kita cenderung overthinking, cenderung ngambil asumsi. Itu yang kita selalu diajarin oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa asumsi itu belum tentu benar loh. Kadang-kadang itu cuma create pikiran kita manusia aja. Nah, pikiran kita ini harus diteduhkan, ditundukkan sama firman Tuhan. Ada hal-hal banyak sekali, masalah-masalah yang membuat kita harus sangat berhati-hati adalah menghadapi masalah itu jangan sampai kita justru jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa biasanya dalam perkataan sia-sia. Saya sangat mendidik diri saya, dan saya bersyukur kayak diingetin dalam hati gitu. Ada banyak masalah, jangan kekecewaan kita, jangan pergumulan dan masalah kita itu justru membuat kita jatuh dalam dosa. Kita menyangka negatif Tuhan dengan statement yang menurut kita benar. Kenapa gue ngalamin masalah ini? Apa salah gue? Kenapa Tuhan nggak sayang sama gue? Kenapa pencobaan ini ada sama gue? Nah, di dalam Mazmur 25 ini saya diajar oleh Tuhan bahwa
keselamatan atau bimbingan atas masalah yang terjadi di hidup kita, apalagi kita nih youth gitu ya, beda sama anak-anak remaja gitu ya. Seberat apapun kita tuh perlu arahan dan bimbingan Tuhan, cuma itu. Nah masalahnya, seberapa kita mau diem baca firman. Ketika saya membaca Mazmur 25 ini banyak sekali penghiburan yang Tuhan berikan. Karena gini, ketika kita ngalamin masalah, ada dua pilihan yang akan menawari kita. Either masalah itu kita menyangka Tuhan jahat sama kita, itu udah dosa gitu ya. Karena kita nggak percaya sama kedaulatan dan jaminan Tuhan. Atau kita malah gini, kita memilih firman Tuhan atau kita milih mental. Nah ini yang sangat sering saya rasain dan saya alamin ketika saya baik di mana, misalnya kayak di Lampung, kayak di Depok, kayak di Bogor gitu ya. Ketika ada masalah kita malah gak sel grup dulu deh lagi banyak masalah, gak sel grup dulu deh lagi sakit. Padahal saya sudah mengalami berkali-kali, bahkan ketika badan rasanya ringsek banget, sel grup itu selesai sel grup gak tahu beban, meriang-meriang, mual-mual tuh malah hilang gitu. Kecuali benar-benar kadang-kadang ya kita kan sekarang ada yang namanya sel grup onsite dan sel grup online gitu. Minta izin aja gitu, nggak ada maksud gitu ya. Kita sebaiknya sih menampakkan muka gitu kepada teman-teman. Tapi kalau kita sakit, sesakit-sakitnya kita, mungkin kita bisa sel grup sama rebahan, minta izin aja sama kakak PK-nya gitu, pasti mereka juga ngerti sih. Jadi masalah ketika kita hadapi dan ketika kita face it itu, jangan membuat kita malah melari dari Tuhan. Nah, satu hal yang saya pelajari juga, untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan, kita cenderung cari jalan keluar. Padahal poin ketiga ini saya sangat dididik Tuhan. Kalau ada masalah, jangan maunya buru-buru solusi. Tetapi apa jalan Tuhan buat hidup kita? Apa yang Tuhan mau dari masalah ini? Itu saya juga lagi belajar. Dan saya ingat banget, mungkin saya agak mengulang-ulang gitu ya, tapi saya diingetin Tuhan ketika nyiapin ini. Ingat gak? Karena kamu tahu kamu gak berdaya, waktu kamu sakit, kamu butuh uang operasi yang kata dokter gak murah sampai puluhan juta. Apa yang kamu lakukan? Apa yang teman-teman dorong di dalam kelompok doa? Apakah mereka mendoakan uang operasi? Atau mereka mendoakan kesembuhan? Atau mereka mendoakan kekuatan Tuhan? Jalan-jalan Tuhan terjadi atas hidup kamu. Dan saya nangis ketika Roh Kudus ngomong itu dalam hati, iya Tuhan. Waktu itu bahkan saya nggak tahu dan nggak punya uang 60 juta untuk operasi perut saya. Saya pikir kankernya bakal diangkat ngalamin mukjizat, gitu ya. Masalahnya selesai. Perut langsung kosong. Banyak kan ya kesaksian kayak gitu. Saya pikir itu solusinya. Tetapi yang terjadi adalah ketika saya membaca Mazmur 25 ini, Tuhan ngingetin, aku mau engkau mengerti jalan-jalanku buat hidup kamu. Kembali lagi saya bilang, Tuhan makasih udah ngajarin saya gitu. Bahwa saya tidak tergantung kepada value, bahwa saya tidak tergantung kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, tetapi saya bergantung kepada anugerah dan kasih Tuhan. Teman-teman, kita mau belajar bahwa segala masalah dan pergumulan bukan hanya solusi yang Tuhan mau berikan, tetapi adalah kedewasaan kita, cara kita memandang kebesaran Tuhan. Itu yang dimaksud dengan jalan-jalan Tuhan. Dan satu hal yang ayat Mazmur 25 ini ajarin ke saya adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan Tuhan melalui Mazmur 25 ini. Yang pertama adalah membuka diri mau untuk dipimpin. Ini sepertinya sesuatu yang mudah. Oh ya, enak dong dipimpin, tinggal ngikutin. Tetapi di ayat kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, di ayat 1. Kemudian di ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Sepertinya ini sesuatu yang ringan gitu. Tetapi kadang kita nggak mau melakukan, nggak mau memberi diri untuk dipimpin. Harus ada kesungguhan dalam hati, tunduk dan taat pada pimpinan Tuhan adalah berdoa dan menunggu. Bukan berarti pasif, bukan nungguin aja, ntar juga Tuhan pimpin. Tetapi ada sikap di mana kita benar-benar membuka diri untuk dikuasai Tuhan. Seperti saya bilang tadi minggu-minggu ini, Tuhan cuman sepanjang sebulan ini Tuhan bilang, Eva aku berdaulat, aku menjamin kamu. Tuhan ini apa? Gitu, soal apa nih? Dan tadi saya di remaja saya saksikan bahwa ternyata orang kalau diangkat rahimnya itu
bukan sesuatu yang mudah gitu, bukan masalah saya selesai. Ternyata ada hormon-hormon, ada otot-otot yang kalang kabut, karena dia kan misalnya kayak ada benda gitu ya, misalnya kayak di sini yang ahli-ahli IT gitu di komputer, tiba-tiba kayak ada prosesor dicabut, terus kabelnya tuh sama dokter saya lagi mikir kabel-kabel yang harusnya ke situ tuh ditempelin kemana gitu. Dan hari Senin kemarin saya berangkat ke Cirebon, MDC Cirebon, kasih kesempatan melayani sama ibu. Baru aja keluar tol, jebret, belum jauh, tiba-tiba cep, kayak error gitu. Tiba-tiba saya bilang, Bu maaf ya, kamu kenapa gitu. Masa naik mobil mabuk luar biasa, saya bilang mabuk sininya, saya bilang, saya WA Alicia juga, Alice tolong doain dong tiba-tiba kayak error gini. Saya tuh mau mendampingi Bu Mimi gitu ya, tapi kok saya malah merepotkan. Balsem Pak Jul kasih minyak kayu putih, jadi entah kenapa terus yang saya bisa lakukan adalah diam dan berbahasa roh dan memuji-muji Tuhan, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Aku tahu engkau menjamin. Saya langsung diam gini. Pantesan minggu ini dia ngomong banyak jaminan gitu ya. Ternyata itu gitu dan saya sih dengan polosnya saya bilang wah ini masuk angin, andalan saya dan Ino adalah tolak angin low sugar. Tapi ternyata kata Bu Mimi emang orang kalau kalau rahimnya diangkat tuh babak belurnya mendadak gitu dan saya tapi itu enggak saya taruh di kepala saya, yang saya tahu Tuhan menaruh di kepala saya adalah aku menjamin engkau, aku menjamin engkau. Dan minggu ini dengan babak belur saya bilang berapa kali, Lis kerokan yuk, Lis kerokan yuk. Rasanya udah dikerok tapi masih aja gitu. Saya baru ingat-ingat Tuhan itu rasanya kabel-kabel otot yang ditempel entah di mana gitu ya. Nah teman-teman ketika kita mau benar-benar membuka diri mau dipimpin Tuhan, mengakui Tuhan mutlak atas hidup kita, mengakui bahwa Tuhan masih memproses kita, bahwa Tuhan sering mengatakan bahwa aku berdaulat, aku menjamin. Ya mari tunduk, benar-benar tunduk setunduk-tunduknya hari ini. Saya minggu lalu nggak ikut khotbah Youth karena menemani Bu Sari, tapi kemarin saya dengar rekaman khotbah Bro Saron tentang bagaimana karakter-karakter itu akan membentuk kita suatu saat, bahkan karakter itu membentuk kita hari ini. Bagaimana kita harus merendahkan diri sedemikian rupa, menetapkan hati, kalaupun ada sesuatu yang berat di dalam hidup kita, Tuhan tetap lihat dan Tuhan tetap jamin, katakan dia yang terbesar. Seperti Daniel. Bahkan ketika himpitan datang berat seperti apapun, bahkan rasanya nyawa kita kemarin ditampilkan oleh Bro Saron, Beta Laskar Kristus, bahkan ketika tangan kanan, tangan kiri, kepala kita ditebas, teman-teman masih ingat? Tetap katakan bahwa saya tetap mengakui engkau Tuhan yang terbesar. Jadi kalau kita mau bilang hari ini, ini masalah paling besar, belum besar. Karena tanganmu kanan kiri masih ada, karena kepalamu masih nempel, masih bisa buat mikir, ada masalah. Itu yang saya belajar kemarin tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Bro Saron. Dan hari ini Tuhan mau bilang, bagaimana kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Yang kedua adalah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah membuka diri, ketika kita sudah open minded, ya ini Tuhan, pimpin aku. Dalam proses dipimpin itu harus mau percaya gitu, harus mau berpengharapan kepada Tuhan. Masalah kita apa nih hari ini? Pasti semuanya walaupun masih muda pasti ada masalah. Masalah kepengen pekerjaan, masalah kepengen pasangan hidup, masalah di teman kerja ruwet, di tempat kerja bikin kita nggak nyaman. Masalah ketidaknyamanan, memang ketidaknyamanan adalah salah satu proses yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Sesuatu yang nggak enak di hidup kita tuh rasanya, mari kita katakan engkau berdaulat dan engkau tahu ini adalah seizinmu. Berpengharapan kepada Tuhan itu seperti kita menanti-nantikan, dibilang di ayat 5, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi ketika mules, ketika sakit, saya bilang Tuhan aku tahu ini nggak sampai setengah jam. Saya juga aktif memblonyohi, apa itu kata orang Jawa ya, membaluri gitu ya. Badan saya dengan sesuatu yang hangat, jadi sekarang jangan heran kalau bau nenek-nenek gitu berhadapan sama saya gitu ya. Ada aja, ada geliga, ada ada segala macam minyak-minyak lah, ada kutus-kutus, bukan promo ya. Tetapi itu buat otot gitu. Dan asal kita mau membuat diri kita berpengharapan kepada Tuhan, katakan Tuhan habis ini selesai kok sakit ini. Tuhan habis ini selesai kok masalah ini. Tuhan mau mengajar kita dalam segala hal asal kita mau rendah hati dan semakin melekat sama Tuhan. Istilahnya gini, istilah yang paling keren saat ini apa? Kalau kita melekat sama seseorang. Apa istilahnya? Bucin.
bucin yang paling benar, bucin aja sama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, Tuhan tolong. Ini gak gampang masalah ekonomi. Aku perlu pekerjaan Tuhan, pekerjaan baru. Tolong, kau kan kekasih hatiku. Puji-puji dia aja. Kenapa kita bisa ngebucin ke manusia, tetapi kita nggak biasain diri kita ngebucin ke Tuhan. Ngebucin ke Tuhan itu benar-benar ya kayak gitu. Dikit-dikit inget dia, kata khotbah Ibu Mimi ya. Apa-apa doa, apa-apa baca firman. Pasti kita akan dapat sesuatu gitu. Dan saya percaya Mazmur 25 ini selain saya dikuatkan, teman-teman juga akan dikuatkan. Nah, Tuhan mau mempertajam kepekaan kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Kalau zaman dulu nih ada ramalan bintang gitu ya, kita kan suka nyocok-nyocokin, nggak tahu zaman saya kali ya, zaman sekarang udah nggak ada ya. Itu ada loh di form pelepasan gitu, dan saya berharap itu udah nggak laku gitu zaman sekarang. Kita kan suka nyocok-nyocokin nih, hari Rebo akan ada ketemu si dia gitu, hari Rebo akan ada uang kaget gitu kan. Kalau saya belajar dengan ngebucin ke Tuhan itu adalah, kenapa kita nggak nyocok-nyocokin apa yang diteriakan Mazmur, apa yang diteriakan oleh firman Tuhan itu cocok buat saya gitu. Sama seperti kita mencocok-cocokkan diri waktu kita belum bertobat, kita suka nyocok-nyocokin diri sama ramalan berdasarkan golongan darah, itu dari Korea kalau nggak salah. Dan itu di Line ada, makanya saya uninstall Line, akhirnya nggak bisa berdoa bareng teman-teman gitu. Di Line itu banyak banget di pop up gitu, gini siapa ini ya gitu ya, kayak ditawarin gitu. Ini loh ramalan golongan darah BRH plus, karena saya BRH plus gitu ya. Ngebaca nggak? Ini kan nggak boleh gitu. Saya nggak mau munak ngebaca. Tapi Roh Kudus langsung weh. Itu katanya datang dari Korea gitu. Tuhan itu mau mempertajam kita dengan gini, apa yang kamu alami hari ini, itu cocok loh, ada di firman Tuhan. Dan Tuhan selalu kasih solusi. Itu yang dikatakan di ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kadang-kadang saya tersesat dengan membaca sesuatu yang ada di media sosial. Tetapi Tuhan baik dan benar, buru-buru ngingetin kita lewat Roh Kudus. Kamu kan harusnya nggak baca itu. Yang ketiga adalah berpengharapan itu seberat apapun berpengharapan kepada Tuhan, seberat apapun masalah yang hari ini kita anggap berat, terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah yang ketiga adalah pengharapan kepada Tuhan, tetapi kita harus mau juga mengakui dosa kita. Disebutkan di ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Di ayat 11b, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Waktu muda, waktu kita remaja, waktu kita muda atau hari-hari ini, betapa banyak kita pakai logika kita. Betapa banyak kita mikirin sesuatu yang jahat, yang di luar kontrol kita. Kita sendiri jadi jahat, kok gue jahat banget ya? Seperti seperti Pak Jarod. Doa sih doa gitu, kan orang Kristen, tapi si doanya jahat. Tuhan, Engkau yang akan menghukum dia. Sepertinya berdoa gitu, tetapi hati-hati gitu. Doa kita jangan-jangan isinya jahat. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang suci kudus. Sebaiknya sesalah-salah apapun orang lain, sesalah apapun situasi dan kondisi, di Mazmur 25 ini mengajarkan, akuilah dosamu. Karena dosamu itu hambatan untuk mengenal jalan-jalan. Apapun yang masalahnya, kita nggak pernah negative thinking, kita nggak pernah berbicara kasar atau apapun itu, Tuhan tetap ingin, jangan keraskan hatimu, akuilah, aku Tuhan suci, kamu berdosa. Mengakulah. Ini yang saya benar-benar belajar, makanya sedikit-sedikit Tuhan tolong ampuni, maaf. Karena ini kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Mungkin mulut kita keren, tapi pikiran kita jahat banget gitu. Dan Mazmur 25, akuilah Tuhan di hadapan, akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Sering kali kita tersesat, sering kali kita egois, sering kali yang nampak dalam hidup kita adalah pikiran kita, bukan jalan-jalan Tuhan. Dan mari teman-teman kita praktek, ada hanya 3 hal bagaimana kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Yang pertama adalah membuka diri, yang kedua adalah terus berpengharapan kepada Tuhan, nempel terus, ngebucin sama Tuhan.
Yang ketiga adalah, Tuhan aku salah, tolong tunjukkan jalanmu. Buka jalanmu Tuhan, aku mau menunggu jalanmu Tuhan. Tidak hanya menunggu solusi dari Tuhan, tetapi benar-benar minta jalan dari Tuhan. Kita akan sedikit melihat video, biasa video ini ditonton sama anak-anak remaja, tapi ini cukup menggetarkan hati gitu. Silakan. Kita baru jatuh cinta sama Tuhan. Senang banget nempel sama Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kita udah Tuhan enak nih, aku udah bisa jalan sendiri. Tuhan titik. Pertama-tama kita nyanyi-nyanyi. Gak ada halangan. Ikut Tuhan tuh enak. Pertama-tama, lama-lama tetap enak, tapi lihat. Nyata enekan tetap nempel sama Tuhan ya. Sadari ada satu kuasa yang ketika kita merasa berat, ada satu kuasa yang menarik kita, dan tarikan itu adalah karet. Tuhan tetap mengikat kita dengan Dia gitu ya. Melalui masalah lah kita bisa kembali kepada Dia. Jadi jangan sok-sokan gitu Eva, jangan sok-sokan jalan sendiri walaupun kelihatannya hidupmu ringan, kita makin lama berat loh. Jadi tetap aja nempel sama teman-teman. Ini klip yang sangat sederhana, tapi saya berharap bisa mengingatkan teman-teman bahwa kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa nggak ngikutin jalan-jalan Tuhan. Kita nggak bisa ampleng-amplengan nggak ingat firman Tuhan. Tapi tiap hari, walaupun sepertinya gini, saya baca Mazmur 25 ini saya lewatin bolak-balik. Tapi ketika saya dihentikan oleh Roh Kudus, ketika saya bilang baca benar-benar, baca baik-baik gitu ya, baca benar-benar. Simpulannya adalah Mazmur 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Hari ini kita jangan ngaku kita nggak tersesat. Kita tersesat kadang-kadang pola pikir kita tersesat kepada kebutuhan-kebutuhan, kita tersesat kepada sesuatu yang menakutkan yang sebenarnya nggak nakut-nakutin amat gitu. Cuman kita berasumsi dan berpikir overthinking gitu. Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita memilih takut sama Tuhan, kita setiap memilih mengaku bahwa kita tersesat, Tuhan adalah baik dan benar. Karena disitulah pada saat kita merasa tersesat, pada saat kita merasa kita butuh Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih. Mari kita bangkit berdiri, dan nyanyikan pujian, Ku Perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, mau jiwa menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sekali deh. Ku perlu Engkau Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Haus jiwaku menantikanmu. Ya Yesus, kami menantikan Engkau sepanjang hari-hari kami Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tuhan, hari-hari ini kami perlu jalan-jalan-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami merasa kami ingin sekali menempel padamu. Tapi kami sering kali dengan logika kami berjalan sendiri. Sering kali dengan sok-sokan kami berhitung. Kami lupa bahwa berkat lebih dari hitungan. Kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan. Apapun masalah kami saat ini Tuhan, kami memerlukan apapun itu, pekerjaan baru, kami perlu kenaikan karir, kami perlu ekonomi, kami perlu kesehatan, kami perlu kekuatan. Biarlah kami kembali datang, mau dipimpin oleh Engkau, berpengharapan kepada Engkau, dan berbalik mengaku dosa-dosa kami Tuhan, bahwa kami sombong, kami egois. Biarlah jalan-jalan itu mulai terbuka untuk kami Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Engkau Yesus. Kami mau terus berpengharapan, gak pakai logika kami, gak pakai asumsi kami, gak pakai prediksi apapun di dunia ini. Kami mau jalan-jalan-Mu terjadi atas hidup kami. Biarlah kami semakin sering membaca firman Tuhan dan berkeluh kesah hanya kepada Engkau Yesus. Thank you Lord, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami. Biar firman ini membawa kami lebih melekat kepada Engkau setiap saat Tuhan, setiap musim apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus, beri kami kekuatan menghadapi hari-hari yang berat di depan sana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Silakan duduk teman-teman. Kita boleh kasih aplaus yuk untuk Kak Eva. Terima kasih untuk firman Tuhan yang nguatin lagi, memberikan kekuatan yang baru. Dan sekarang tiba saatnya untuk aku nyambut teman-teman. Apakah ada yang baru pertama kali datang atau kedua kali datang? Mungkin boleh angkat tangannya. Oke, nanti yang baru pertama kali datang, selamat datang. Nanti jangan pulang dulu, kita boleh ramah tamah di tempat ini. Oke, tiba saatnya juga untuk kita mau memberikan persembahan saat ini. Persembahan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia ataupun ke rekening yang tertera di layar teman-teman. Oke, kita boleh sambut persembahan kita dengan sukacita. Kita boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Nanti kita satu hati di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk setiap firman yang sudah boleh kami dengar. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar persembahan ini juga bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Take me to your place where our hearts belong together. I'll follow you. It's your reason that I breathe. I come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, that I'll never let you go. 'Cause you are my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything, my everything, my everything. 'Cause you are my everything. Oke, terima kasih persembahan teman-teman, dan tadi sangat memberkati banget ya. Tadi siapa yang diberkati? Dari khotbah dan yang disampaikan dari Mbak Eva, yes kita semua ya. Nah teman-teman, kita harus makin semangat lagi ya. Dan minggu depan kita juga akan diberkati oleh Pastor Lambert. Jadi mari ajak teman-temannya juga. Nah teman-teman sel juga, teman-teman yang lain yang belum ikut sel juga ikutan datang lagi kebaktian jam 13.31 di tempat ini sama-sama. Dan juga ya
Tetap semangat cell group ya teman-teman, cell group yang ada di onsite, online ataupun yang di hybrid. Kalau bisa malahan kita mungkin sekarang lebih banyak onsite-nya, iya lebih enak ya kalau kita sebutannya in person gitu. Ketemu tatap muka langsung itu beda dengan yang online. Tapi tadi kalau kata khotbah juga kan ya, apapun yang terjadi mari kita tetap ikut cell group gitu ya, meskipun mungkin lagi gak enak badan tapi bisa ikut yang online. Dan juga ada doa online. Nah sayangnya doanya pakai line ya tadi. Mungkin nanti kita akan adakan juga doa onsite untuk ininya juga ya, biar kita bisa lebih semangat lagi doa. Dan tadi lainnya mungkin tetap boleh dipakai doa aja, jadi bukan buat yang ada itu muncul pop up yang lain-lain kayak gitu. Jadi semangat teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah ikutan doa online ini juga dan punya line ya, dan punya line bisa langsung ikutan. Kalau belum punya line mungkin install dulu gitu line-nya. Nanti bisa ikutan, bisa hubungi juga koordinator doa ataupun PK masing-masing biar kita ikut sama-sama makin semangat doa bareng-bareng. Dan sekian pengumuman, kita juga nanti akan mau untuk tutup doa berkat dan nanti akan ada dari Pastor Mimi yang akan tutup doa. Udah ada acara lagi ya. Oke ya, tetap bersemangat ya. Semangat ya, walaupun apapun yang terjadi ya. Jadi kemarin saya waktu di hotel itu koper saya nggak bisa dibuka loh. Jadi saat ada 4 tombol, 1 tombol nggak bisa terbuka. Saya udah berdoa, saya udah gini gitu, udah nggak bisa. Terus kata saya, Tuhan sih tetap baik. Lalu kemudian saya bilang sama Pastor Kim kan di Malaysia, siangnya saya jalan sama dia. Lalu kemudian Pastor Kim bilang, oh don't worry, kamu tinggal telepon aja ke resepsionis. Nah tapi sebelum Pastor Kim ngomong, emang udah ada suara, ayo udah telepon sekarang. Ya teleponlah saya, ya ternyata baik ya, ternyata hotelnya baik. Dia bilang, oh don't worry ma'am katanya, kita punya teknisi, langsung segera datang. Dia datang membawa obeng dan terbukalah ya. Jadi udah kotak-katik setengah jam lebih ya, akhirnya bisa dibuka ya. Nah ada lagi, selalu lagi tuh ya, itu aja bukan berhadapan sama orang ya, berhadapan sama koper ya. Selalu ada hal-hal di dalam dunia ini, ya itu yang tadi kata Mbak Eva, bikin rese ya, bikin kayaknya jalan kita pengennya begini, nggak taunya ada aja ya. Tantangan mau kecil kayak mau gede kayak ya. Terus udah gitu tantangan kedua ya. Tantangan kedua tidak ada air di dalam kamar ya. Terus udah minta teko listrik katanya tidak menyediakan. Terus saya lihat, airku tinggal setengah botol ya. Terus Tuhan gimana ini ya? Mana aku nggak tahu lagi toko di sini di mana. Itu hotel-hotel terkenal ya, tinggi-tinggi gedungnya. Terus kata Tuhan, ya kamu masih punya kaki, ayo jalan. Terus tapi kata aku, Tuhan aku jalan sendirian. Ini pada kemana lagi? Orang-orangnya pada nggak ada tuh, pada acara sendiri-sendiri. Kata Tuhan, ayo jalan aja sendiri, don't worry gitu ya. Jalan aja sendiri ya. Jalan kira-kira ada berapa kilometer gitu. Ketemu ya yang jualan botol gede-gede kayak Indomaret gitu ya. Ketemu tukang mie goreng, enjoy aja ya. Belilah mie goreng sendiri, beli itu ya, enjoy aja jalan sendiri ya. Karena apa? Karena ya itu bucin ya, Tuhan. Iya nanti kalau yang belum punya pacar mungkin juga ngerasain bucin ya apa? Ngerasain gimana ya? Kalau yang seperti saya kan udah pergi ya, saya juga jadi rasa alone. Tapi saya sih nggak mau nikah begitu lagi ya, amit-amit ya. Jadi maksud saya mau ngapain udah tua gitu ya, ada cucu dan sebagainya. Tapi saat saya sendiri itulah saya merasakan Tuhan Engkau baik. Engkau ada di samping saya, Engkau mencukupkan apa yang kuperlu. Ternyata saya diantar balik dari airport ke bandar, ke hotel ke airport, itu biayanya kira-kira 65 ringgit. Kalau dikali 3 tuh jadi 200 ribuan lah, dikali 3.000 lebih. 200.000 lebih ya. Saya sih udah siapin ringgitnya, tapi Tuhan maha baik ya. Jadi udah ada yang pesenin Grab, ibu gak usah, ini udah gratis buat ibu ya. Pokoknya ya Tuhan baik ya, walaupun jalan sendiri, selfie sendiri ya. Saya kirim sama anak-anak, lalu anak-anak bilang,
itu si mama pakai selfie-selfiean sendiri ya. Jadi ya kata saya mumpung di Kuala Lumpur ya, saya selfie sendiri ya. Jadi selalu Tuhan itu baik ya. Jadi saya merasakan gimana rasanya jadi orang alone tapi tidak alone ya. Jangan jadi orang rame tapi ngerasa alone. Nah itu paling berbahaya ya. Jadi kita alone but not alone ya. Karena Tuhan ada di samping kita ya. Ini ada Elis yang selalu memberi semangat kepada saya ya. Ada Selin juga ya. Alone but not alone ya. Oke ya, yuk mari kita berdiri. Nyanyiin dulu satu lagi dong ya. Yang tadi tuh saya tuh suka lagu itu dari dulu tuh. Dari sejak kalian remaja kecil-kecil ya. Lagu apa tadi tuh? Yang ada burning gitu ya. Lagu pertama, Ya, This ya. is Living. Color Life. Ya itu kan color life kita ya. Oke. Yes. Ivon aja yang pimpin. Oke, siap. Yuk kita puji Tuhan kita. Yes. Kita siap-siap yuk, kita tepuk tangan sama-sama. Yuk, dengan semangat. Yeay. Amin. Yes. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. Yes. Amin. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love is freedom untainted. With you, no moment is wasted. See the sun, tepuk tangan sama-sama yuk. See the sun now bursting through the clouds, black and white, from the color all around. All is you in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You lead the way. You lead the way, got your right beside me. It's your love incomplete. There's nothing like living with you. This life you created, I do. See the sun now bursting through the cloud, black and white, turns the colors all around. All is you in the Savior I am found. This is living. This is living now. This is living now. Amen. You take me higher than I've been before. It's your love and love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Sama-sama katakan, see the sun. See the sun now bursting through the cloud, black and white, to the colors all around. All is you in the Savior I am found. Boleh teman-teman sendiri nyanyiin see the sun. See the sun now bursting through the cloud, black and white, to the colors all around. All is you in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your love and love that keeps me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Yes, let's Jesus. Amin. Kau yang besar Tuhan. Yes. Ya, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Yes, kau besar Tuhan. Yes, Kau mulia Yesus. Haleluya. Luar biasa, Ya, Tuhan. semangat ya. Besok hari Senin ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang dagang, ada yang sebagainya. Semangat ya. Hidup ini indah bersama Tuhan ya. Engkau bisa menjadi berkat dimanapun berada ya. Dan biar kita menghasilkan buah-buah bagi Tuhan ya. Tuhan terima kasih
Hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tetap berada bersama kami. Kami ini Tuhan, biarkan punya pikiran terus mau melekat kepadamu. Yesus, ini hidup kami, apapun profesi kami, apapun keadaan kami saat ini, kami tidak sendiri Tuhan. Engkau beserta sepanjang hidup kami. Engkau akan memberitahukan jalan-jalan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami bisa menikmati musim demi musim di dalam hidup kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berguna. Kami adalah orang-orang yang efektif di dalam Engkau. Kami orang-orang yang mempunyai tujuan hidup. Kami orang-orang yang berbuah di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, pakai hidup setiap kami. Berkati yang usaha, yang berdagang, yang kerja di kantor, yang kuliah Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau buat tangan kami berhasil. Kemanapun kami pergi, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup sehat, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari sore ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan memberkati.